Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kita kembali bersama saat teduh selama 30 menit. Kita percaya Yesus hadir di tengah-tengah kita, memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kita. Sebelum itu, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi ini. Tuhan berikan bagi setiap kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Sebelum mulai beraktivitas, kami mau menyediakan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kami bersaat teduh, memuji memuliakan nama-Mu, mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengurapi semua kami ya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau yang mengangkat, yang membutuhkan Engkau Tuhan, Engkau yang memulihkan ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang menuntun. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kami serahkan, ku serahkan padamu. Oh, bimbing kami Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu, yes Lord, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Segenap hati katakan ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Bimbing kami Tuhan, tuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadi
kasih sebentar waktu. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya firman ini boleh jatuh di tanah yang subur. Semua kami yang mendengar diberkati, berbuah dan berdampak bagi sekeliling kami, Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi para pemirsa dan jemaat yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan memasuki saat teduh kita, dan saat teduh ini berguna bagi kita supaya kita di pagi hari ini boleh beraktivitas dengan baik dan bahkan disertai oleh Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu bahwa Engkau Allah yang baik yang selalu menyediakan bagi kami roti firman Tuhan dan juga arahan-arahan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan dalam kehidupan ini kami boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami ingin mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Saudara yang saya kasihi, kalau kita membaca di dalam Amsal 25 ayat 27, maka dikatakan di sini orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai pengendalian diri. Saya masih teringat jelas di tahun 1998 ketika saya harus pindah dari kota Surabaya ke kota Jakarta ini. Dan ketika saya melakukan perpindahan ini, keadaan Jakarta dalam keadaan chaos, tetapi saya dengan berani berkata, apapun yang ada di hadapanku, aku tahu Tuhan menyertai. Akhirnya kami pindah kota Jakarta mencari rumah, dan ketika kami mencari rumah itu, kami menemukan satu daerah di kota Bekasi yang cukup baik dan bagus, dan salah satu yang saya sangat sukai adalah ketika saya melihat ada sungai yang mengalir di sekitar perumahan itu. Betapa senangnya saya dan juga istri saya. Karena apa? Saya punya mertua tinggal di Belanda, dan rumah mertua saya tepat berada di depan sungai. Sehingga saya bisa melihat angsa-angsa yang berenang di sana, saya melihat burung-burung yang berterbangan di sana, dan saya menginginkan daerah seperti itu juga ada di tempat di mana saya tinggal. Setelah chaos yang terjadi di Jakarta berakhir, saya senang sekali, saya seringkali berada di tepi sungai itu melihat bagaimana indahnya. Tetapi di tahun 2005 pada saat itu terjadi satu banjir yang luar biasa yang menimpa di kota Bekasi. Salah satunya adalah ketika satu mobil saya terendam habis di dalam banjir tersebut. Mobil yang baru saya beli 2 tahun yang lalu ternyata harus habis oleh karena banjir tersebut. Ketika itu saya merasa, Tuhan, mengapa Engkau menempatkan aku di tempat ini? Tapi tiba-tiba ada suara yang berkata, bukankah ini pilihanmu? Saudara, pilihan kita ini merupakan sesuatu yang kita harus ikuti, suara Tuhan atau suara hati kita. Tetapi saat itu saya benar-benar merasa bahwa saya mengikuti hati saya sendiri, bukan mengikuti Tuhan. Keadaan tersebut membuat saya berpikir lebih jauh bahwa di dalam kehidupan selanjutnya saya perlu untuk tetap berada dalam penguasaan Tuhan tersebut. Nah saudara, dalam Amsal 25 ayat 27 itu berkata demikian. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya adalah seperti kota yang roboh temboknya. Berarti tidak lagi penjagaan-penjagaan lagi. Kalau seandainya kita ini tidak bisa mengendalikan diri. 3 kali kota Bekasi mengalami kebanjiran yang luar biasa. Tetapi bersyukur 2 tahun yang lalu di tepi sungai dibuatlah tarup-tarup seperti dam
yang menghalangi air itu masuk ke dalam perumahan tersebut. Dan saya bersyukur sampai hari ini pun itu dapat teratasi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ketika saya merenungkan hal seperti demikian ini, kalau tidak ada tembok-tembok itu dikatakan dalam Amsal tersebut, maka kota itu kan roboh. Apakah tembok-tembok yang harus dibangun dalam diri kita supaya kita tidak roboh di dalam dunia yang sekarang bergolak dengan luar biasa? Kekacauan dunia hari ini membuat setiap manusia berpikir apa yang harus dilakukan untuk dapat mengantisipasi semua yang terjadi. Nah, disinilah saudaraku, di dalam pengendalian ini tidak lain seperti yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa dalam diri manusia itu ada yang disebut binatang di dalamnya. Dan binatang ini begitu liarnya dalam diri kita, yang bisa menguasai seluruh tindak tanduk kita. Apakah kira-kira binatang buas ini? Ternyata binatang buas yang ada dalam diri manusia adalah pikirannya sendiri. Pikiran manusia begitu liarnya, dia bisa liar kemanapun juga. Dan kalau ini tidak dibatasi dengan tembok-tembok yang harus kita buat, maka manusia akan rontok di tengah-tengah situasi dunia hari ini. Pikiran merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pikiran itu sebenarnya akan mengakibatkan apa yang disebut dengan emosi kita. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri atau penguasaan diri kita secara fisik, psikologis, cara berpikir dan berperilaku yang membawa kita ke arah yang positif, mengekang diri dan menghindari keinginan duniawi, maka kita ini menjadi orang-orang yang tidak lagi bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau gitu, saya ingin berkata pada kita, yang pertama kali yang harus kita kendalikan adalah pikiran kita sendiri. Satu pernyataan yang sering kita dengar dari seorang yang cukup bijaksana berkata demikian, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu itu akan menjadi perkataanmu. Jagalah perkataanmu, karena perkataanmu akan menjadi tindakanmu. Jagalah tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Dan jagalah kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Dan jagalah karaktermu, karena itu akan menjadi masa depanmu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, saya sangat ingin berkata pada kita semuanya, apa yang dikatakan dalam Amsal 21 ayat 23, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Segala sesuatu yang keluar dari perkataan kita, itu nantinya akan menjadi sesuatu yang keluar dari pikiran kita. Makanya Rasul Paulus menuliskan demikian, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita lihat, yang dia tuliskan kembali di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Hendaklah kita semuanya mempunyai pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kita masing-masing. Sehingga ketika kita mempunyai perasaan dan pikiran Kristus, kita bisa mengendalikan semua pikiran kita. Bila pikiran kita bergabung dengan tubuh kita, maka disitulah mulai muncul apa yang disebut dengan emosi. Makanya emosi itu membuat perkataan kita liar kemana-mana. Dan siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari segala kesukaran. Berarti pikiran dan perkataan perlu dikendalikan dengan benar, hanya oleh karena kita dikuasai Roh Kudus dalam cara berpikir kita dan dalam perkataan kita. Dan yang terakhir adalah dari perkataan kita akan muncul apa yang disebut dengan tindakan kita. Amsal 29 ayat 11 berkata demikian, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakannya. Artinya sebenarnya adalah kita seringkali terganggu dengan segala sesuatu yang ada di sekeliling kita,
dan bahkan membuat kita menjadi amarah. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak lagi dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia dengan mudahnya melampiaskan seluruh amarahnya. Tetapi orang yang berada di dalam naungan Tuhan, berada dalam genggaman Roh Kudus, dia disebut orang bijak yang akhirnya bisa meredakannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat hal seperti demikian ini, sebagai orang-orang percaya dalam Kristus, ada satu hal, kita perlu untuk tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, sehingga segala sesuatu pun yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan ada dalam pengendalian Tuhan. Saya ingin biar renungan pagi hari ini menjadi pegangan bagi kita semuanya memasuki hari yang baru esok, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan kita yang terbaik dan kita mengalami kemenangan dan kesuksesan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan begitu baiknya kepada kami, sehingga kami tetap Engkau tegur ya Tuhan, tentang segala pikiran, segala emosi kami, segala tindakan kami, dan biarlah itu merupakan sesuatu yang akan membawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan ya Tuhan. Dan biarlah hari yang kami lalui, hari ini dan esok hari, bahkan hari-hari selanjutnya Tuhan, kami tetap dalam pengendalian Tuhan, tetap dalam lindungan Roh Kudus, dan apapun yang kami kerjakan, segala sesuatunya akan berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Berkat yang kami akan lalui bersama-sama dengan Engkau di hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam tindak tanduk kami, dalam kesehatan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah segala sesuatu ini Tuhan akan penuhkan, dan kebutuhan kami tidak pernah akan Tuhan tinggalkan. Dan kiranya seluruh jemaat-Mu menerima berkat-Mu ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.